Jarak dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh, sekitar 20 km. Jalan itu ya lumayan sulit untuk saat ini, apalagi bentar lagi musim penghujan, itu saya harus berangkat ekstra lebih pagi untuk menghindari keterlambatan karena anak-anak sudah menunggu di sekolah. Kasihan nanti jika gurunya terlambat. Dulu lihat guru kok enak, pekerjaannya itu cuma ngajar, kasih tugas, kadang nyeneni. Ternyata setelah jadi guru, bebannya berat ternyata, karena anak didik itu sudah saya anggap sebagai anak sendiri. Nama saya Bayu Wicaksono, saya mengajar di SD Negeri Ngeni 5, Kecamatan Monotirto. Untuk tempat tinggal saya di Kademangan, Kabupaten Blitar. Jarak dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh, sekitar 20 km, dengan kondisi jalan yang sedikit rusak. Dapat ditempuh dengan waktu sekitar paling tepat itu 30 menit, kalau santai ya 45 menitan, karena jalan yang sangat sulit untuk dilalui. Saya berangkat dari rumah itu pukul 5 karena saya harus membuka lapak saya jualan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Itu kami aktivitas ya sekitar setengah jaman lah sampai lapak, kemudian jam 6 itu saya mulai berangkat ke sekolah. Itu pun nyampe sekolah itu nanti ya sekitar jam 7 kurang seperempat, karena jalan itu ya lumayan sulit untuk saat ini, apalagi bentar lagi musim penghujan, itu saya harus berangkat ekstra lebih pagi untuk menghindari keterlambatan karena anak-anak sudah menunggu di sekolah. Kasihan nanti jika gurunya terlambat. Di sekolah kami aktivitas seperti biasa, mengajar. Di kecamatan itu lumayan terlibat di beberapa organisasi, di antaranya untuk KKG saya sebagai wakil ketua. KKG biasanya diadakan pertemuan itu 1 minggu sekali, tertib ketika teman-teman tidak ada kegiatan. Jika nanti ada kegiatan lain ya bisa 1 bulan sekali, itu untuk membahas alur guru ke depannya, karena kita KKG itu per kelas, sehingga nanti modul ajar dan sebagainya itu bisa terpecahkan di KKG dengan harapan seperti itu. Jam 2 baru bisa mulai absen untuk ambil foto, sehingga nanti nyampe lapak di Lodaya itu ya setengah 3 itu paling cepat. Kemudian saya kemas-kemas, keringkesi, dagangan yang tadi dijaga orang itu tutupnya jam 3. Jam 3 kami tutup, kemudian saya pulang ke rumah. Sebelum ke rumah saya juga mampir lapak yang satunya untuk keringkesi, dagangan juga. Selesainya kalau Demangan itu tutupnya jam 4. Jam 4 lebih sedikit sudah harus nyampe rumah untuk ngantar anak-anak, ganti urusan keluarga lah yang kami utamakan. Nanti biasanya ibunya repot buat jajan, itu saya ya ngiyami bahasa Jawanya, anak kecil 2 itu. Pulang ngaji maghrib, biasanya kalau nggak rewel ya kita sholat maghrib di langgar. Tapi kadang anak kecil itu rewel ya pulang sholat di rumah saja. Habis maghrib anak saya yang nomor 1 itu belajar kalau nggak ditungguin ibunya nggak mau belajar, sedangkan saya tugasnya mengasuh yang 2 yang kecil-kecil itu. Jam 9 saya baru bisa mengerjakan tugas ekstra jika memang ada tugas dari sekolah, kemudian menyiapkan pembelajaran untuk hari esok. Jadi saya bisa istirahat ya sekitar jam 10-an, itu pun nanti jam 1 juga sudah harus bangun untuk menyiapkan dagangan hari esok. Selama perjalanan saya menjadi guru, terutama dulu pernah menjadi guru honorer tahun 2007 sampai 2017 itu. Kemudian saya berhenti karena satu hal, kemudian terpanggil tugas tahun 2019 menjadi guru. Itu kesannya sangat banyak, terutama dulu waktu saya menjadi GTT itu juga sangat berkesan. Ketika tiba-tiba di jalan itu ketemu mantan murid saya, kalau saya nggak bisa mengatakan mantan, itu juga masih murid saya. Saya, walaupun sudah tua saya anggap murid. Itu tiba-tiba disapa atau disalami. Kalau kebiasaan orang daerah pegunungan, bapak-bapak, kalau ketemu gurunya itu selalu mencium tangannya. Saya kaget loh, kok dicium tangannya perempuan kok cantik, ini siapa? Ternyata itu bekas murid saya dulu, kata. Saya mungkin jenengan loh Pak, saya sudah kemudian pun supe ya, karena banyak yang sudah saya ajar sehingga kami nggak bisa mengingat satu persatu. Apalagi kalau kita berhasil mendidik anak, dia besar menjadi orang yang sukses, kita punya kebanggaan tersendiri, bisa
mendidik mereka menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat. Motivasi terbesar jadi guru itu memang dari kecil cita-cita saya sudah jadi guru itu. Dulu lihat guru kok enak, pekerjaannya itu cuma ngajar, kasih tugas, kadang nyeneni karena saya lumayan agak ndablek lah. Ternyata setelah jadi guru bebannya berat ternyata, karena anak didik itu sudah saya anggap sebagai anak sendiri ya gitu. Motivasi itu besar itu untuk ingin merubah itu. Saya ini bisa merubah diri saya seperti ini, masa saya nggak bisa merubah anak-anak didik saya menjadi orang yang baik dan berguna bagi terutama nusa, bangsa, dan agama. Tantangan terbesar diantaranya kita sudah mendidik sebaik mungkin di rumah, ternyata partisipasi orang tua yang kurang. Jadi kita itu kan seperti segitiga itu, jadi ketika di rumah dididik, di lingkungan dididik, di sekolah dididik, otomatis dia baik. Ditolong ini pesan juga buat Bapak Ibu guru atau orang tua di rumah. Kalau di sekolah sudah dididik Bapak Ibu guru, tolong di rumah juga dijaga, di lingkungan juga diawasi, sehingga kita berharap anak didik terutama anak kita menjadi manusia yang baik dan benar. Untuk harapan yang muncul dari diri saya, semoga saya bisa tetap amanah dalam menjalankan tugas saya sebagai guru untuk selama-lamanya, dan juga saya harus berubah menjadi yang lebih baik, karena kita tanpa belajar kita tidak bisa berubah menjadi yang lebih baik. Seperti pesan Ki Hajar Dewantara itu, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Janganlah terlalu menutup diri dalam hal informasi, harus sabar menerima perubahan. Kita harus terus belajar, jangan membatasi diri hanya menjalankan tugas mengajar tanpa peduli kepada anak didik kita. Itu adalah anak-anak kita semua. Kita harus terus berubah menjadi yang lebih baik, karena itu adalah tuntutan zaman. Apalagi teknologi semakin canggih, ada sisi positif negatif di anak didik kita. Kita harus membuat mereka tetap berada di jalan yang benar. Sekarang zaman sudah berubah, termasuk anak didik kita juga berubah. Kita selaku guru harus menyesuaikan dengan perubahan itu. Semangat para guru untuk mendidik anak didik kita.